Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para hajian, wabil khusus al-mukarram sesepuh ya ketika iman hormatun ibados, mudah-mudahan Allah dimuliakan aparatur pemerintahan di atasan budi karohan anu hadir, wabil khusus bersama bapak kepala desa, mudah-mudahan Allah dimuliakan para tamu undangan, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, hari ibu raya. Dah biasa pokok acara kia masuk ayat 2, ayah hadirin, ayah hadirat, pami hadirin mah hadirin dilebet, tunggu dilebet masjid ba eta mah hadirin, hadirna di jero, pami hadirat mah hadir out di luar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kampelan urang ieu sing kalebetkeun kana naon mun disangemkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, ibu bapak, Rasulullah nyarios, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau udah biasa atas inna lillahi wa inna ilaihi. Eta mah sapertos dirorompok paku anu aya nu pupus DKM nu biasa ngumumkeun teh aya wakilan. Maklum teu biasa pangintenan aya masyarakat nu inisiatif ngumumkeun. Pas ngumumkeun dina pengeras suara teh kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos muli karahmatullahi wabarakatuh. Biasana tos warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyar. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkal ingki, yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyaro ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Jangan dongi ieu ibu bapak, malaikat sayyarah nuju ngaduakeun urang sadayana, mudah-mudahan dosa-dosa urang dihapuskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya sahabat anu naros ibu, ya Rasul punten aya kasus naon mah, aya jalmi hadir di pangaosan tapi sanes ngaos naon atuh eta ngadon kulem. Ari itu didoakan ku malaikat. Kata Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Bisa kompet daun. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian. Ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Memawi sareng abdi mah santai we ibu bapak. Anu bade ngupingkeun hatur nuhun. Anu bade kulem mangga, bade dugi kaberes hatur nuhun, bade mulih tipayun mangga. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan mustami. Kan sok aya pakuwu mau balik nu sieun ditinggalkeun jamaah, akhirna nyingsieunan jamaah. Dosa anu pangaosan mah dihapunten sadayana ku Allah. Kamana ke dosana dibikeun kanu balik pihulah. Ta eta mah mau balik mesti ditinggalkeun jamaah. Sareng abdi mah santai we.
Ibu bapak hadirin sadayana, perkawis Isra Mi'raj, alhamdulillah ibu bapak, Isra Mi'raj mati kapungkur dugi ka ayeuna teu acan aya perobihan kitu ya. Ti abdi nuju SD dugi ka ayeuna Isra Mi'raj mah kitu Pak, minal masjidil haram ilal masjidil teras ka mana? Cikijing ka mana Bu? Ka Sidratul Muntaha. Salah satu hikmah terbesarnya diwajibkan sholat 5 waktu. Saya tidak akan bahas itu, sudah terlalu sering. Saya ingin mengajak ibu bapak hadirin sekalian untuk melihat bahwa Isra Mi'raj ini ibu tidak terjadi ujung-ujung. Banyak kejadian yang melatar belakangi kenapa Isra Mi'raj ini harus terjadi Pak. Kalau dalam istilah tafsir itu asbabun nuzulnya, kalau dalam istilah hadis itu asbabul wurudnya, sebab-sebab terjadinya itu apa. Kita akan paham untuk apa sebenarnya Isra Mi'raj itu terjadi kalau memahami sebab-sebab awalnya. Disampaikan di dalam Sirah Nabawiyah, baru 7 tahun Sayyiduna Muhammad menjadi nabi, di tahun ke-7 kenabian, musyrikin Quraisy mengambil langkah untuk melemahkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memboikot kaum muslimin. Ibu terang boikot, Bu terang boikot, hari embargo terang, hari diparak kuningan. Diparak terang Pak. Nah, sekurang tasima embargo itu diparak Pak. Musyrikin Quraisy mengumumkan di Ka'bah itu, bagi suku Quraisy dan suku-suku yang sedang bergabung berkoalisi dengan Quraisy dilarang melakukan transaksi jual beli dengan umat Islam, dilarang melakukan pernikahan, dilarang berinteraksi, dilarang jual beli dengan kaum muslimin, diantep pak kaum muslimin itu. Lalu Abu Thalib melihat kalau dalam suasana boikot ini kaum muslimin berada di Mekah, ini akan membahayakan keberlangsungan hidup mereka. Akhirnya kaum muslimin dibawa oleh Abu Thalib ke satu lembah yang terkenal namanya Syi'ib Abu Thalib atau lembah Abu Thalib. Kami bapak ibu ziarah ke Mekah, nanti di bawah Jabal Abi Qubais, di bawah istana raja, nah ada landai, ada jurang yang terjal. Di sanalah kaum muslimin 3 tahun diparak, 3 tahun ke aya anu bertransaksi jual beli dengan kaum muslimin di sana. Kabayan ke ibu repotna diparak salami 3 tahun. Musyrikin Quraisy itu menaruh bala tentaranya di perbatasan lembah itu untuk menjaga agar tidak ada pasokan makanan masuk ke kaum muslimin Pak. Dijagaan, aya tukang cilok diusir, aya tukang kiribit dicarekan. Komo aya Bang Emok mah geus dipasang spanduk. Hari di Majalengka aya Bang Emok. Ya, sudah mati aya bororek dikirim di Tasik. Kaum muslimin itu Pak selama 3 tahun menderita kelaparan. Bahkan Syekh Muhammad Husain Haikal di dalam kitabnya Hayatul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana kengerian yang dihadapi oleh umat Islam selama 3 tahun itu. Kata Husain Haikal, setiap sore jeritan anak kecil yang meronta-ronta kelaparan karena air susu ibunya kering terdengar sampai ke Mekah. Ketika fajar menyingsing, setiap orang di lembah itu harus ridho kalau ada salah seorang keluarganya wafat karena kelaparan.
Sayyiduna Muhammad sebagai pemimpin, sebagai qadatul ummah, ngaraos sedih, ngaraos iba, ngarakacak manah napa. Pemimpin mana yang rela melihat rakyatnya mati kelaparan? Sayyiduna Muhammad merasakan kesedihan itu. Singkat cerita, kaum muslimin jantan Pak Rasulullah itu ini jarang dibahas. Biasanya habas Isra Mi'raj langsung Isra Mi'raj. Ini penting Pak. 3 tahun lamanya kaum muslimin diparak itu, diboikot kaum musyrikin Quraisy. Harta Sayyiduna Muhammad anu sakitu seueurna habis Pak. Harta Sayyiduna Muhammad itu kaya raya Pak. Nih kebetulan saya di pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor, saya diamanahi oleh ketua untuk mensosialisasikan Aswaja Benghar, untuk menginformasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggerakkan kaum muslimin wabil khusus warga Nahdlatul Ulama untuk mandiri secara ekonomi. Kusimpuring diemut warga NU mah tarawakana lengkah kalau belum ada contoh dari Nabi. Itu ciri khas orang NU. Warga NU kenapa sangat militan dalam mencintai tanah airnya? Bahkan kita didoktrin oleh guru-guru kita, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Kenapa orang NU sangat nasionalis? Karena orang NU dididik, diajari oleh kiainya data, fakta bahwa Sayyiduna Muhammad SAW adalah orang yang sangat nasionalis, adalah orang yang sangat mencintai tanah airnya. Nantilah bisa ditanya kepada sahabat-sahabat Ansor dan Bansar, mana dalil Al-Quran dan hadis tentang nasionalisme, tentang mencintai tanah air. Kunaon orang NU semangat ngawas? Karena kita dididik oleh guru-guru kita. Nabi menyuruh kita tolabul. Nurada hesete orang NU mah diajak benghar. Rada hesete baku. Makanya salah satu taktik yang saya ambil adalah mengenalkan secara faktual bahwa Sayyiduna Muhammad SAW adalah orang yang kaya raya. Bahkan Imam An-Nawawi ini bisa dicek oleh para kiai dalam kitab Fathus Somadil Alam. Imam Nawawi mengatakan mani takoda anna nabi fakir minal mal, siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad miskin, dia telah berdosa besar. Dosa besar meyakini Nabi Muhammad miskin Pak. Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyampaikan di dalam Al-Quran minimal ada 2 dalil bahwa baginda Nabi kaya raya. 1, Nabi haram menerima zakat. Nabi mah haram nampi zakat. Salah satu alasannya karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya. Tapi mohon dicatat, nu dilarang teh nabinya roh. Ini mohon digarisbawahi, nu dilarang teh. Kenapa dilarang? Wa wajadaka ila fa'aghna. Allah yang mengkayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, harta Sayyidina Muhammad habis, harta Siti Khadijah habis untuk penyediaan LP kaum muslimin selama di Syi'ib Abi Thalib. Singkat cerita, boikot itu selesai. Selama 3 tahun kaum muslimin menderita kelaparan. Akhirnya kaum muslimin kembali lagi ke rumah, kembali lagi ke Mekah di tahun 10 kenabian. Ketika kaum muslimin bersukacita karena terbebas dari boikot, terbebas dari kelaparan, bisa berinteraksi, tiasa kasab deui, tiasa mulih ka bumi masing-masing. Sayyiduna Muhammad SAW secara khusus, umumnya kaum muslimin berduka kembali. Beberapa
minggu setelah umat Islam kembali ke Mekah, Siti Khadijah, istri terbaik Sayyidina Muhammad, Allah panggil dari pelukan Sayyidina. Siti Khadijah pupus. Rasulullah kembali dirundung derita, dikantun pupus ku bojo. Bahkan tahun wafatnya Siti Khadijah dikenal dalam sejarah dengan Amul Huzni, tahun duka cita, di mana Sayyidina Muhammad sedihnya luar biasa dikantun pupus kuno janten bojo. Bu, ada ibu-ibu teh? Bu, upami ibu mawat di payun, kira-kira salah ibu sedih atau bunga? Bunga. Kabayang ibu karek ditahlilkeun tujuhna di aya kene tahlilan. Tujuhna aya kene. 40na aya. 100 aya. Haul aya. Awas lamun leungit. Ibu karek ditahlilkeun tujuhna. Si bapak teh nyauran murang kali istri pangageuna teteh ka dieu. Ayeuna si mamah geus almarhum. Bapak titip lamun jaga teteh dewasa, lamun jaga teteh jadi istri kade ulah seperti almarhum si mama. 20 tahun bapak berumah tangga jeung si mama, gawe teh ngarutkeun hate bapak. Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah si mama teh pono umur. Kaeta teh pertolongan ti Allah ka bapak, dalam si mama panjang umur jigana penderitaan bapak bakal lebih panjang. Buktina karek saminggu si mama innalillahi tu tensi darah bapak jadi normal pana ieu nama. Ibu toyong ibu dipika deudeuh dipika cinta ku suami sapertos dipika deudeuh dipika cinta na Siti Khadijah ku Rasulullah. Nih untuk menggambarkan bagaimana Nabi deudeuhnya ka Siti Khadijah, Pak, catat dicurhatkeun ku Siti Aisyah. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kata Siti Aisyah, tidak ada perempuan yang membuat aku cemburu melebihi kecemburuanku kepada almarhum Khadijah. Ditaros ku ibu-ibu muslimat pangintenan. Neng kunaon cemburu ka ibu Khadijah? Pan ibu Khadijah matos pupus. Saur Siti Aisyah, la ingkana yadbahu syata, upami Nabi mencintau apa summa yaqul, Nabi bilang idhabu bidi ila fulana fa innaha sadiqata Khadijah, kirimkeun daging ieu ka bi anu eta teh warga Khadijah, kirimkeun daging ieu ka bi anu eta teh perencangan Khadijah. Jantan sok sanaos Siti Khadijah tos pupus ibu, Rasulullah masih menjalin silaturahim, masih berbuat baik kepada teman dan kerabat Khadijah. Bukti Nabi belum melupakan beliau. Dan yang paling membuat aku cemburu, kata Aisyah, wa yuksiru min dzikriha, Rasulullah sok nyarioskeun kenangan-kenangan sareng Siti Khadijah di payunan abdi. Sok nostalgia Rasulullah teh. Kieu paminten sa Rasulullah teh. Aisyah baheula mah keur aya Khadijah, lamun pangajian kieu teh sok aya buah-buahan dina meja teh. Ayeuna mah Khadijah almarhum ngan cai heran. Lain nyinyiran. Sanes nyinyiran ibu mah etang-etang si emutan we. Bahkan ibu, ketika Siti Khadijah jumenang Nabi teu poligami. Ari dieu poligami naon istilahna? Ngadu. Ngawayuh, terang ngawayuh. Ketika Siti Khadijah jumenang paku, Nabi tidak poligami. Baru setelah Siti Khadijah wafat, Rasulullah poligami. 25 tahun Nabi tak poligami. Poligaminya mah cuma 10 tahun terakhir, Pak. 25 tahun pertama dalam hidup rumah tangga Nabi tengah wayu, Pak. Baru setelah Siti Khadijah wafat, Rasulullah poligami. Ieu senjata ampuh ibu-ibu anu nuju mayunan saroge ngebet nyandung dengan modus sunnah Rasul.
misalkan ini ke suami ibu lelenehan dan masih mah dengan orang teh wajibnya nyontok ka Rasulullah atuh nya ari bapak henteu kira-kira mama ngadukung moal lamun bapak rek nyontok ka Rasulullah atuh nya Kak maksud bapak naon nya cenah rek nyandung tak ibu teh ulah emosi mangga bapak bade nyandung dan itu diperbolehkan oleh agama tapi upami laras bapak ngawayuh bapak poligami pada nyontok ka Rasulullah pan aya hiji syaratna ulah hilafah naon mah murah kan hiji lain ka hadeula mayit aing da Rasulullah mah poligaminya setelah istri pertamanya wafat tah ieu janten ka bapak-bapak anu ayeuna ngebet hoyong nyandung sing kuring nganjurkeun sing sering-sering ngadua ka Allah mudah-mudahan bojona enggal engal soleh. Jadi Siti Khadijah itu sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kabayang ibu istri satu-satunya, istri yang belum pernah melukai, perilakunya tak pernah keluar dari keinginan sang Nabi. Siti Khadijah, perempuan pertama yang menerima risalah Nabi Muhammad, perempuan pertama yang mengorbankan hartanya, yang mengorbankan jiwanya untuk dakwah Islam. Siti Khadijah, tiba-tiba Allah ambil dari pelukan sang Nabi di saat Nabi belum selesai, belum pulih kengeriannya, belum pulih kesedihannya melihat kaum muslimin kelaparan selama 3 tahun. Rasulullah sedihnya luar biasa. Belum genap 40 hari Siti Khadijah wafat, can matang puluh Siti Khadijah teh kembali Allah menguji kesabaran kekasihnya, paman sekaligus orang tua yang merawat, membela, menjaga Rasulullah sejak kecil sampai saat itu. Abu Thalib pupus, kembali Nabi dirundung duka. Mencet bahasa orang temah Rasulullah teh katurung katutup. Belum selesai kesedihan melihat kaum muslimin kelaparan, Allah ambil istri satu-satunya, istri tempat Nabi berbagi suka dan duka. Belum genap 40 hari Khadijah wafat, orang tua yang beliau hormati, orang tua yang membela Nabi, Allah ambil dari kehidupannya. Rasulullah dirundung duka, sedih luar biasa. Kemudian ibu, ketika Abu Thalib jumeneng Pak, musyrikin Quraisy tak berani melukai fisik sang Nabi. Kenapa? Karena Nabi berada di bawah pengawalan Abu Thalib. Jantan ketika Abu Thalib hidup, Bu, Pak, musyrikin Quraisy itu tak berani melukai fisik sang Nabi. Wanita teh dina medsos we ngagogoreng Rasulullah teh. Dina WA, dina Facebook, wanita teh. Ari di dunia nyata atuh wanita. Tapi ketika Abu Thalib wafat, musyrikin Quraisy seolah-olah tidak ada halangan untuk melukai fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intimidasi, persekusi dari musyrikin Quraisy semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir, bagaimana kalau aku pindah dapil, namanya cek bahasa ayeuna apa dulu. Rasul teh bade ngalih dapil, dakwah di Mekah tidak begitu signifikan. Lalu Nabi berpikir untuk berdakwah keluar Mekah ke Taif. Dina berjanji diuningakeun hari ini dia sok aya kene berjanjian. Oke. Dalam berjanji itu disampaikan fa amma Taifa yad'u Tsaqifah. Nabi berangkat ke Taif untuk menyeru masyarakat Bani Tsaqif. Falam yuhsinu bil ijabati kira, tapi orang Taif tidak mengindahkan seruan Nabi. Bukan hanya menolak, Pak. Wa agrau bihi sufaha wal abida. Mereka merapikan anak kecil dan hamba sahaya di sepanjang jalan yang dilewati Nabi. Fasabbuhu bi alsinatin badiyah. Mereka mencaci maki Nabi dengan cacian yang merendahkan. Bukan hanya dicaci, waromauhu bil hijarah. Mereka melempari Nabi dengan batu. Hatta hudibat bintima'i na'lah, sampai kedua sendal Nabi merah berlumuran darah.
jantan Rasulullah teh sahur bahasa orang Tasik teh amat titira ngadon kanceuh. Ari urang ieu terang titira ngadon kanceuh. Harapan ngalika Taif itu ada suasana baru bagi dakwah sang Nabi, tapi yang beliau terima lebih mengerikan daripada apa yang dirasakan di Mekah. Nabi teh jalmi Pak, gaduh mana, gaduh perasaan. Summa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan. Nabi teh mulih deui ka Mekah dalam keadaan nesapa, dalam keadaan duka. Begitu Nabi keluar dari Taif di sebuah perkebunan anggur milik Atabah bin Rabi'ah, kaki mungil Sayyidina Muhammad tak mampu menahan ujian berat dari Allah. Beliau amruk di kebun anggur itu, lalu sujud kepada Allah bermunajat, munajat yang menggetarkan arasnya, munajat yang membuat para malaikat marah semarah-marahnya kepada orang Taif. Kata Nabi, ini dikenal dalam hadis itu sebagai doa Taif, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Panjanglah saur Rasul teh, ya Allah, mung ka Gusti wungkul abdi ngadukeun kelemahan dan ketidakberdayaan. Abdi mah makhluk lemah, di pasihan ujian sakieu ge tak mampu kaki ini menopang. Mangga ya Allah, risalah ini aku tak mampu untuk melanjutkannya. Nu penting illam takun ghadiban alayya fala ubali, kata Nabi. Yang penting engkau tidak benci kepadaku, cukup kaki abdi mah Gusti terbentuk ka abdi. Masalah kumaha perlakuan Quraisy jeung Taif mah teu janten emutan. Mangga ya Allah. Fasa'alahul malakul jibali fi ihlaki ahli hadawil asofiyah. Lalu datang malaikat menawarkan bantuan. Muhammad, Allah telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan apa yang kau mohonkan, untuk ditimpakan kepada orang-orang Taif yang telah berbuat nista kepadamu. Nih Pak, bedanya kualitas Nabi kita Sayyidul Mursalin dengan Nabi-Nabi yang lain salah satunya di sini Pak. Nabi Nuh alaihissalam itu sabar 900 tahun berdakwah, cuma dapat pengikut 80 orang. Tapi di puncak kesabarannya, Nabi Nuh tak mampu menahan lisannya untuk memohonkan azab kepada Allah bagi umatnya yang kufur. Diabadikan di dalam Al-Quran, kata Nabi Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan kau sisakan satu jengkal tanah pun di permukaan bumi ini bagi mereka yang kufur kepadamu. Binasakan semua. Allah mengabulkan permohonan nabinya. Allah kirimkan bencana, Allah kirimkan azab yang membinasakan seluruh umat Nabi Nuh yang kufur. Pertanyaannya, kenapa umat Nabi Nuh hancur? Atas permohonan nabinya. Tapi Nabi kita yang mulia, fisiknya dilukai, harga dirinya diinjak-injak, martabatnya dicampakkan, malaikat memprovokasi untuk memohonkan azab kepada Allah. Apa yang keluar dari lisan Nabi? Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawal. Gak malaikat, meskipun orang Taif telah berbuat nista kepadaku, tapi hatiku tetap berharap semoga besok lusa di kemudian hari ada anak keturunan mereka yang menerima risalah ini. Kalau kau binasakan mereka saat ini, sirna sudahlah harapanku agar orang Taif kelak memeluk Islam. Teladan pertama dari Sayyidina Muhammad, beliau itu dedehnya ka urang umat, lisan mantena teu acan pernah ngaduakeun awon ka urang umatna. Maknya orang sesama umat Nabi Muhammad saling gorengkeun, saling menuduh, saling menghujat hanya karena beda pilihan. Ini penting Pak. Lisan Sayyidina Muhammad, nih hadisnya riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, innallaha lam yab'asni la'anan aw mu'annitan. Sesungguhnya Allah mengutusku bukan untuk melaknat dan mencaci maki, walakin ba'asani, akan tetapi Allah mengutusku mu'alliman wa rahmatan, untuk menjadi guru dan menjadi rahmat.
Jantan ibu bapak kasadayana, hiji poin pertama tina peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita contoh Sayyidina Muhammad, lisan beliau belum pernah mendoakan jelek kepada umatnya. Jangan lisan kurang, jangan sampai mendoakan jelek kepada saudara-saudara kita sesama umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah dede, Allahnya ningali kekasihnya netek semplek nincak semplak Pak. Rasul terus pesimis Pak dalam menatap masa depan. Lalu kata Allah, Muhammad ulah letik hati, dunia tidak selebar daun. Kalau di Mekah dan di Taif masyarakatnya membenci dan menghina, di luar Mekah dan Taif Muhammad ketahuilah jutaan kali lipat makhlukku yang menghormati dan mencintaimu. Tepersantan hayu kurang jalan-jalan Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra Mi'raj teh sahur barudak mah healing. Ibu terang healing. Kapungkur geningan Pak urang keur alit sok pujian di masjid meme ada healing umat. Oh healing. Healing teh jalan-jalan untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan sebahagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah agar hati Sayyidina Muhammad semangat kembali, optimis kembali dalam menatap masa depan. Tah Bapak, lamun bojo urang di bumi teu semangat ngurus rumah tangga, teu semangat ngurus budak, buah-buah eta teh perlu dan istri urang relain magic kompa cici wajah imah laras Bu. Jadi Isra Mi'raj tujuan utamanya itu membangkitkan semangat Rasulullah dalam menatap masa depan. Poin kedua yang harus kita camkan dari peringatan Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan selesai kita memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi ini, kita semangat optimis dalam menatap masa depan. Kenapa kita harus optimis, semangat dalam menatap masa depan? Kata orang-orang ibu-ibu, power itu, kekuatan itu tidak terletak di otot kita, tapi kekuatan itu terletak di kepala kita. Makanya Islam mendidik kita umatnya di dalam pikiran harus optimis, husnudzon, roja ilallah. Kenapa? Karena kekuatan manusia sejatinya berada di kepalanya. Contoh kecil, saya tembok setinggi 2 meter, sahur tersana Pak Uwu teh, ya lompat. Wah Pak Uwu 2 meter jika nama mual bisa, pasti mual bisa. Kenapa? Saya sudah punya anggapan mual bisa, pasti mual bisa Pak. Tapi hiji wangkit abdi di udal tilu anjing edan, tilu anjing kata anjing bulldog, anjing herder, anjing kampung, tilu anana rabies, ngabecir sim kuring lumpat. Tiba-tiba di tengah jalan ada tembok setinggi 2 meter menghalang. Saya pasti menanamkan dalam hati dan pikiran saya harus bisa melewati tembok ini. Sebab kalau tidak, saya adalah makhluk Allah keempat yang rabies setelah 3 anjing itu. Bisa. Saya punya pengalaman, ibu nih mobil khusus bagi adik-adik. Kapungkur abdi menuju samikirah, menuju alih. Maklum di lembur di kampung bau lisung Pak, zaman tai kotok di lembuan. Lamun ayah pesawat terbang, lamun ayah kapal, sok diudak jeung babaturan teh digorowan. Kapal menta duit. Hari di Majalengka sami. Oh my God. Tapi asacan pernah diauran duit ku kapalnya ibu. Simpuring emot kene ngarengi kapun dia. Mama, mau hoyong ke luar negeri sekolah teh ngarang naik kapal. Waktu itu ibu saya tahu persis kalau orang tua saya itu tidak mampu menyekolahkan saya ke luar negeri karena keterbatasan. Tapi seorang ibu yang optimis, seorang ibu yang yakin punya Allah yang maha segala-galanya, tidak ada yang mustahil. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, beliau peluk saya. Kumamah didoakeun aa sing sakola keluar negeri.
jumpa kasabrang kapal Lembang hari balik mawa masih kena kerupuk. Ya alhamdulillah lah sakit mah. Gelar S2 saya itu tidak ada di Indonesia. Gelar S2 saya itu MPhil, Master of Philosophy, tidak ada di Universitas Indonesia itu. Saya raih gelar itu dari Utrecht University Belanda. S2 saya di Belanda. Kenapa? Karena ada cita, karena optimis dalam menatap masa depan. Simpuri badina ros ka ibu. Bu, kayak kene misalkan kondisi ekonomi ibu teh lieu eueuh rada teu aya kismin bimbalangsa alias malarat. Lajeng putra ibu anu kelas 3 SD, kelas 4 SD nyarios kita ibu teh mah mau hoyong jadi dokter kayak nu ratusan juta geuning biayana teh. Di tengah kondisi ekonomi ibu lieu eueuh ragap teu aya budak hayang jadi dokter nu biayana ratusan juta. Kinten-kinten ibu bade ngawaleur kumaha? Cik bade ngawaleur kumaha? Saya jawab teh kieu, mamah teh lain teu ngadukung. Atuh da urang mah kumaha boro-boro kuliah di kedokteran, pan ka dokter ge hese. Aya deui nu leuwih parah. Mah hoyong we kuliah di kedokteran, ari ranking sesuai dengan jumlah murid. Sok sangajan bener budak ibu teh murid 40 ranking ka 40. Pernah hari ta ranking 10, muridna 10 urang. Tapi ibu bapak catat, kewajiban kita sebagai orang tua hanya melakukan reinforcement, melakukan penguatan terhadap cita-cita baik anak-anak kita. Perlu doakan, kumamah didoakan aasik jadi dokter yang dermawan, dokter yang kaya raya, dokter yang bisa membantu banyak orang. Sok bager cita-cita masih luhur, kita punya Allah yang maha segala. Ini penting Pak, optimisme dalam menatap masa depan. Apalagi Pak Bu, sekarang itu dari kuartal kedua tahun kemarin, dari bulan Juli, Indonesia terkena imbas resesi dunia. Karaos lah pangintenku ibu-ibu ayeuna pangaos da melonjak aya dapat duit rada hese rada sebu. Itu efek dari resesi dunia. Inflasi kita kemarin, inflasi penurunan nilai mata uang kita bulan Desember kemarin 6% Pak, tertinggi selama 10 tahun terakhir Pak. Mata duitnya teh pati aya hargaan Pak. Tahun kamari mah 1000 teh bisa beli bala-bala hijieun. Ayeuna mah geus 5000 teh 4 siji Pak. Itu resesi namanya. Jantan ulah alit mana di awal tahun baru ayeuna 2024 ku peringatan Isra Mi'raj ieu kasadayana simkuring ajang. Mari kita tumbuhkan optimisme dalam menatap masa depan. Mari kita tanamkan keyakinan kembali bahwa kita punya Allah yang maha segala-galanya. Ulah epes meer, ulah kumeok memeh dipacok. Umat Islam itu punya satu prinsip, punya satu mental kata Nabi. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih elok, masa depan harus lebih cemerlang. Kenapa? Karena kekuatan kita sejatinya ada di kepala kita. Jadi poin kedua, hikmah Isra Mi'raj itu naon cenah Bu? Optimis dalam menatap masa depan. Optimis teh gede harapan, roja ilallah. Nu katilu Pak, poin katilu, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib beliau menyampaikan begini Pak, sejatinya inti dari Isra Mi'raj ini adalah Mi'rajnya Pak. Sebenarnya Nabi tidak begitu penting melakukan Isra karena tujuan utamanya mendapatkan perintah sholat 5 waktu di Sidratul Muntaha. Tapi kenapa ada Isra dulu ke Masjidil Aqsa? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Isra itu perjalanan horizontal, perjalanan lempeng di Masjidil Haram ke Masjidil
Aqsa, simbol dari kehidupan duniawi, simbol dari kehidupan hablum minan nas. Lalu Mi'raj itu perjalanan vertikal, naik Pak. Ini simbol dari kehidupan akhirat, simbol dari hablum minallah. Isra Mi'raj itu satu paket, artinya kehidupan hablum minallah dan hablum minanas harus seimbang. Kehidupan umat Islam dalam dunia dan di akhirat kudu saimbang. Maka dina lambang Nahdlatul Ulama ayat tamam ditalikeun 2 kali leres teu Ibu? Sok tingali lambang NU. Ayat tamam ditalikeun 2 kali seimbang, simetris. Tamam itu bahasa Arabnya hablun. Ikatan pertama itu hablum minallah, ikatan kedua simbol dari hablum minanas, simetris. Artinya orang NU kaum muslimin kudu seimbang antara hablum minallah jeung hablum minanas. Karena aya pajalmi hablum minallah nama getol, sae salatna getol, tahajudna getol, Senin Kemisna getol, tadarusna getol, nyebar berita bohong getol, memprovokasi getol, ngahareutan manah tatangga getol. Ta eta teh hablum minallah alus, hablum minanasna goreng. Kalau gitu teh jelema teh pati bener apa? Ada juga orang yang hablum minanasnya baik, tapi hablum minallah awon. Nyebar berita bohong tara, ngahina batur tara, mencaci maki batur tara, sholat tara, puasa tara. Nah itu hablum minanasna sae, hablum minallah awon. Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas, keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Tujuan utama kita adalah akhirat, kehidupan sejatinya adalah akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Kan ada kehidupan akhirat malah simkuring makmum kasaihuna di dieu. Tos sering masyarakat, tos sering diurukan masyarakat di akhirat teh kumaha. Nu jarang dibahas mah fi dunyaeun wa. Da urang teh ngadoa teh fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka saya akan ngambil masalah dunia, urang dulun ya Pak tema ayeuna mah Pak. Urang dulun setuju Bu? Keun di akhirat teh malah sering dibahas ku para kiai itu dia. Nu jarang dibahas mah tentang dunia Pak. Makanya tadi di awal saya sampaikan Nabi Muhammad itu kaya raya. Maka kita sebagai umat Islam harus berusaha mencontoh Nabi kaya raya. Kunaon kudu beunghar urang teh Pak, catat ibu bapak, nu gratis tina rukun Islamangan hiji maca syahadat, catat. Nu gratis tina rukun Islamangan maca syahadat. 4 sisanya perlu dana, perlu harta Pak. Laras teh. Salat perlu harta? Perlu. Maknya sarung jemu kenapa sholat ngadaguan pembagian ti caleg ya. Kan kita yang harus beli. Zakat perlu dana? Perlu. Naik haji perlu dana? 50 juta Bu tahun ayeuna ongkos naik haji teh. Jadi bayangkan aya tina rukun Islam ongkosna wae 50 juta. Ini menandakan umat Islam kudu beunghar, ngara bisa mayar zakat, ngara bisa munggah haji. Ari nu miskin bisa munggah haji? Bisa. Bisa wae sih kan jarang ya. Di Rorompok tahun 2022 aya ibu-ibu muslimat NU janda tua lil eueuh ragap teu aya tapi ditakdirkan angkat haji jauh hajian simpurin curiga si ibi miskin cek syariat mah janda tapi bisa lunas ONH sekitar 40 juta. Simpurin curiga iya si ibi ngepet di mana. Akhirnya saya temui ngobrol di jangan ada dusta di antara kita. Kumaha Sep, ari ibi ngepet di mana? Langsung ke mana wae. Ya maksud saya itu kumaha caritana bisa lunas ongkos naik haji 40 juta padahal cek syariat di mana?
si ibu eta bari nurujuk cai soca nawalarki kapungkur tos pangawasan muslimatan ibu wangsul pas nyebrang katabrak mobil eta anu nabrak teh anak ibi karena mobil dijajakeun ka puskesmas saja jalan nyarios Bu Haji abdi lepat abdi tanggal waler sadaya pengobatan Bu Haji dugi kadamang ku abdi ditanggung tapi teu kenging diadukeun ka pihak nu berwajib Bu Haji ceuk si ibu eta ngawaler Pak teu kenging dibantu Haji nah kunaon abdi mah teu acan naik haji isi oh teu acan pujang-pujang hoyong ibi kantenan ku abdi dibayar ongkos naik hajina dengan syarat ulah diadukeun ka pihak nu berwajib cek si ibu eta deal jadi syariat munggah hajina teh katabrak tah ieu tiasa janten motivasi kangge sadayana lamun hayang munggah haji teu boga duit sing namanya berang jalan